Berbagai peristiwa unik, menarik, hingga tragedi yang menelan korban jiwa terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week. Nama Miss Indonesia 2006, Kristania Virginia Besow, sedang hangat dibicarakan belakangan ini. Pasalnya, foto dirinya berseragam tentara Amerika Serikat yang diunggah di akun Instagram beredar luas di dunia maya. Diketahui saat ini wanita kelahiran Manado tersebut adalah anggota Angkatan Darat Negeri Paman Sam. Rupanya wanita berusia 30 tahun ini dikabarkan telah berganti kewarganegaraan dan menetap di Kansas, Amerika Serikat. Kristania adalah Miss Indonesia kedua yang mewakili Provinsi Sulawesi Utara yang menggantikan Miss 2005 Imelda Francisca. Ia juga Miss Indonesia pertama yang mewakili Indonesia di ajang Miss World 2006 di Polandia. Kristania pindah ke Amerika Serikat untuk belajar keperawatan dan meninggalkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi di Universitas Samratulangi. Usai lulus studi keperawatannya, Oktober 2014 lalu, ia memutuskan bergabung dengan militer Amerika Serikat. Pesawat kecil Argentina jatuh beberapa saat setelah lepas landas dari sebuah resor di negara tetangga Uruguay. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 10 orang. Pesawat Beechcraft berlisensi Argentina ini baru saja lepas landas dari bandara di dekat kota resort Punta del Este di Uruguay. Ketika pesawat tersebut jatuh dan terbakar pada Kamis 19 Maret 2015 waktu setempat, pesawat ini bertujuan ke Argentina dan jatuh ke laguna di dekat bandara Uruguay tersebut. Pesawat ini mengangkut 8 penumpang, seorang pilot dan seorang co-pilot. Seorang pilot dan co-pilot serta 7 orang penumpang merupakan warga Argentina. Sementara seorang lagi penumpang adalah turis wanita asal Portugal. Belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat. Menurut petugas menara pengendali lalu lintas udara, terjadi ledakan tak lama setelah pesawat lepas landas. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Tujuh anak tewas dalam kebakaran yang melanda sebuah rumah di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Penyebab kebakaran ini belum diketahui. Disampaikan kepolisian setempat, anak-anak yang menjadi korban tewas dalam insiden ini berusia antara 5 tahun hingga 14 tahun. Hanya ada 2 korban selamat dari kebakaran itu, yakni 2 wanita berusia 45 tahun dan 15 tahun. Keduanya segera menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Api mulai membakar rumah tersebut pada 21 Maret dini hari waktu Amerika. Diduga penghuni rumah masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Hingga berita ini ditulis, kepolisian setempat masih terus menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Sebuah ledakan terjadi di laboratorium kimia di Fakultas Farmasi Kampus Universitas Indonesia Depok. Akibat ledakan tersebut dikabarkan 14 mahasiswa terluka. Penyebab ledakan adalah meledaknya tabung reaksi saat mahasiswa sedang melakukan praktikum. Ledakan tabung diduga akibat pemanasan berlebih saat melakukan distilasi atau penyulingan. Diduga ada prosedur yang dilanggar mahasiswa. Seharusnya suhu ideal penyulingan adalah 60-70 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu tersebut, api seharusnya dimatikan, tetapi malah dipanaskan hingga 100 derajat. Terjadinya overheat atau kelebihan panas inilah yang diduga meledakkan tabung kaca. Pada 14 korban yang menjadi korban ledakan, di mana 2 diantaranya menderita luka berat. Salah satu mengalami kerusakan mata akibat serpihan kaca tabung reaksi menancap di mata. Terjadi penembakan brutal di Museum Nasional Bardo di ibu kota Tunis pada 18 Maret lalu.
Dua pria bersenjata menyerbu masuk ke dalam museum dan melepaskan tembakan ke arah pengunjung. Para pengunjung pun berlarian keluar, namun pelaku sempat menyandera beberapa orang. Sekitar 2 jam setelah serangan terjadi, tentara dan kepolisian bersenjata lengkap menyerbu museum tersebut. Baku tembak pun terjadi dan 2 pelaku tewas ditembak tentara Tunisia. Para sandera lantas dibebaskan. Perdana Menteri Tunisia, Habib Essid, mengeluarkan pernyataan bahwa masih ada 3 tersangka lain yang masih buronan. Otoritas Tunisia masih terus memburu tersangka lain. Terdapat perbedaan jumlah korban tewas dalam insiden penembakan brutal ini. Media Inggris menyebutkan total korban mencapai 22 orang termasuk 20 turis Inggris. Namun media Amerika menyebutkan korban tewas 19 orang, di mana 17 diantaranya adalah warga asing. Para turis asing yang tewas dalam insiden ini diketahui berasal dari beberapa negara seperti Perancis, Spanyol, Jepang, Italia, dan Polandia. Selain korban tewas, 40 orang lainnya luka-luka penembakan brutal ini. Sebuah aksi heroik ditampilkan oleh Edi Sudarmi atau akrab disapa Pak Sareh yang mencegat laju kereta api Gajayana jurusan Malang Jakarta agar tak melintas rel yang renggang sepanjang 15 cm di kilometer 53 stasiun Kota Baru Kepanjen Malang, Jawa Timur. Pak Sareh adalah warga di sekitar pinggir rel. Pria beranak 4 itu mengetahui ada rel renggang saat hendak melayat dan menyusuri jalur kereta bersama istrinya pada 18 Maret lalu. Karena khawatir renggangnya rel ini akan membahayakan kereta yang melintas, Pak Sareh mengajak warga terdekat Bonadi untuk mencegat kereta yang lewat. Pencegatan berlangsung dramatis. Pak Sareh dan Bonadi berdiri di tengah rel sambil melambaikan baju ke arah datangnya kereta. Kereta sedang melaju kencang itu pun akhirnya berhenti. Setelah setengah jam, akhirnya kereta diizinkan kembali melintas karena rel yang renggang 15 cm itu sudah diperbaiki dan diberi bantalan. Tak terbayang jika kereta tetap melaju di rel tersebut, mungkin saja kereta tersebut akan anjlok. Mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser, tutup usia pada 20 Maret lalu. Malcolm merupakan mantan Perdana Menteri Australia ke-22. Menurut pernyataan keluarga yang dikirim ke media Australia, pria bernama lengkap John Malcolm Fraser ini meninggal karena sakit. Kantor Perdana Menteri Tony Abbott pun telah mengkonfirmasi kabar duka ini. Fraser menjabat sebagai Perdana Menteri Australia pada tahun 1975 hingga 1983 di tengah krisis konstitusional. Menurut National Archive of Australia, Fraser akan diingat akan pengaruh signifikannya dalam mengubah hubungan dengan negara persemakmuran Inggris. Ia juga tercatat sebagai Perdana Menteri yang telah berinisiatif membentuk Ikatan Australia dengan Timur dan negara-negara Asia Tenggara. Tentara Niger dan Chad, Afrika menemukan kuburan massal berisi lebih dari 90 jasad manusia. Diduga jasad-jasad tersebut merupakan korban kekejian militan Boko Haram. Temuan kuburan massal ini terjadi di wilayah Nigeria dekat perbatasan Niger yang sempat dikuasai Boko Haram dan baru-baru ini direbut kembali oleh tentara gabungan Afrika. Menurut kabar yang beredar, sebagian besar jasad yang ditemukan dalam keadaan tidak utuh dengan bagian kepala terpenggal. Boko Haram mendalangi serangkaian teror di Nigeria sejak 2009. Mereka menyerang polisi, sekolah, tempat ibadah, hingga warga sipil. Pada April 2014 lalu, Boko Haram menculik lebih dari 200 siswi sekolah di Borno, yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Seorang narapidana di Ohio, Amerika Serikat mendapat ganti rugi sebesar 13 miliar rupiah karena mendekam di penjara atas pembunuhan yang tak dilakukannya. Pria ini dibuai selama 39 tahun sebelum akhirnya bebas. Ricky Jackson, nama narapidana tersebut, menjadi narapidana di Amerika Serikat yang paling lama ditahan dan kemudian dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah. Pada 1975, Jackson dinyatakan bersalah bersama 2 terdakwa lainnya atas pembunuhan seorang salesman, Harold Franks.
Saat itu seorang anak berusia 12 tahun, Eddie Vernon, mengaku melihat serangan terhadap korban. Tahun lalu, Vernon yang berusia 53 tahun mencabut testimoninya. Kepada otoritas tempat, ia mengaku tak pernah menyaksikan secara langsung pembunuhan tersebut. Dengan pencabutan testimoni ini, tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Jackson dalam kasus ini. Tujuh wisatawan tewas tertimpa batu raksasa ketika sedang berlibur di Tiongkok pada 19 Maret 2015 lalu. Batu-batu dengan ukuran 1 meter itu jatuh dari atas kawasan pegunungan setempat. Rombongan turis tertimpa batu ketika sedang menunggu giliran naik kapal di kawasan Gunung Geisai, Yulin. Beberapa foto yang diunggah ke internet menunjukkan bebatuan besar ini jatuh ke jalan setapak yang menjadi tempat para turis menunggu kapal. 4 orang tewas seketika, sementara 3 lainnya tewas ketika dalam penanganan rumah sakit. Menurut kantor berita di Tiongkok, masih ada korban lain yang masih dirawat di rumah sakit, namun jumlahnya belum diketahui. Kawasan Gunung Geisai dikenal akan gunung dan guanya yang biasa dikunjungi oleh banyak wisatawan. Tidak hanya terkenal di kalangan turis domestik, gunung ini juga dikenal oleh para turis dari luar Tiongkok, mengingat kawasannya memiliki banyak pemandangan indah. Pemirsa, itulah rangkaian peristiwa yang kami rangkum dalam segmen On This Week kali ini. Kota resort Punta del Este di Uruguay. Ketika pesawat tersebut jatuh dan terbakar pada Kamis 19 Maret 2015 waktu setempat, pesawat ini bertujuan ke Argentina dan jatuh ke laguna di dekat bandara Uruguay tersebut. Pesawat ini mengangkut 8 penumpang, seorang pilot dan seorang co-pilot. Seorang pilot dan co-pilot serta 7 orang penumpang merupakan warga Argentina. Sementara seorang lagi penumpang adalah turis wanita asal Portugal. Belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat. Menurut petugas menara pengendali lalu lintas udara, terjadi ledakan tak lama setelah pesawat lepas landas. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Tujuh anak tewas dalam kebakaran yang melanda sebuah rumah di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Penyebab kebakaran ini belum diketahui. Disampaikan kepolisian setempat, anak-anak yang menjadi korban tewas dalam insiden ini berusia antara 5 tahun hingga 14 tahun. Hanya ada 2 korban selamat dari kebakaran itu, yakni 2 wanita berusia 45 tahun dan 15 tahun. Keduanya segera menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Api mulai membakar rumah tersebut pada 21 Maret dini hari waktu Amerika. Diduga penghuni rumah masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Hingga berita ini ditulis, kepolisian sempat dikuasai Boko Haram dan baru-baru ini direbut kembali oleh tentara gabungan Afrika. Menurut kabar yang beredar, sebagian besar jasad yang ditemukan dalam keadaan tidak utuh, dengan bagian kepala terpenggal. Boko Haram mendalangi serangkaian teror di Nigeria sejak 2009. Mereka menyerang polisi, sekolah, tempat ibadah, hingga warga sipil. Pada April 2014 lalu, Boko Haram menculik lebih dari 200 siswi sekolah di Borno, yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Seorang narapidana di Ohio, Amerika Serikat mendapat ganti rugi sebesar 13 miliar rupiah karena mendekam di penjara atas pembunuhan yang tak dilakukannya. Pria ini dibuai selama 39 tahun sebelum akhirnya bebas. Ricky Jackson, nama narapidana tersebut, menjadi narapidana di Amerika Serikat yang paling lama ditahan dan kemudian dibebaskan setelah dinyatakan tidak bersalah. Pada 1975, Jackson dinyatakan bersalah bersama 2 terdakwa lainnya atas pembunuhan seorang salesman, Harold Franks. Saat itu seorang anak berusia 12 tahun, Eddie Vernon, mengaku melihat serangan terhadap korban. Tahun lalu, Vernon yang berusia 53 tahun mencabut testimoninya. Kepada otoritas tempat, ia mengaku tak pernah menyaksikan secara langsung pembunuhan tersebut. Dengan pencabutan testimoni dan bersenjata lengkap menyerbu museum tersebut. Baku tembak pun terjadi dan 2 pelaku tewas ditembak tentara Tunisia. Para sandera lantas dibebaskan. Perdana Menteri Tunisia, Habib Essid, mengeluarkan pernyataan bahwa masih ada 3 tersangka lain yang masih buronan.
Otoritas Tunisia masih terus memburu tersangka lain. Terdapat perbedaan jumlah korban tewas dalam insiden penembakan brutal ini. Media Inggris menyebutkan total korban mencapai 22 orang termasuk 20 turis Inggris. Namun media Amerika menyebutkan korban tewas 19 orang, di mana 17 diantaranya adalah warga asing. Para turis asing yang tewas dalam insiden ini diketahui berasal dari beberapa negara seperti Perancis, Spanyol, Jepang, Italia, dan Polandia. Selain korban tewas, 40 orang lainnya luka-luka penembakan brutal ini. Sebuah aksi heroik ditampilkan oleh Edi Sudarmi atau akrab disapa Pak Sareh yang mencegat laju kereta api Gajayana jurusan Malang Jakarta agar tak melintas rel yang renggang sepanjang 15 cm di kilometer 53 stasiun Kota Baru Kepanjen Malang, Jawa Timur. Pak Sareh adalah warga di sekitar pinggir rel. Pria beranak 4 itu mengetahui ada rel renggang saat hendak melayat dan menyusuri jalur kereta bersama istana. Terjadi, tentara dan kepolisian bersenjata lengkap menyerbu museum tersebut. Baku tembak pun terjadi dan 2 pelaku tewas ditembak tentara Tunisia. Para sandera lantas dibebaskan. Perdana Menteri Tunisia Habib Essid mengeluarkan pernyataan bahwa masih ada 3 tersangka lain yang masih buronan. Otoritas Tunisia masih terus memburu tersangka lain. Terdapat perbedaan jumlah korban tewas dalam insiden penembakan brutal ini. Media Inggris menyebutkan total korban mencapai 22 orang termasuk 20 turis Inggris. Namun media Amerika menyebutkan korban tewas 19 orang, di mana 17 diantaranya adalah warga asing. Para turis asing yang tewas dalam insiden ini diketahui berasal dari beberapa negara seperti Perancis, Spanyol, Jepang, Italia, dan Polandia. Selain korban tewas, 40 orang lainnya luka-luka penembakan brutal ini. Sebuah aksi heroik ditampilkan oleh Edi Sudarmi atau akrab disapa Pak Sareh yang mencegat laju kereta api Gajayana jurusan Malang Jakarta agar tak melintas rel yang renggang sepanjang 15 cm di kilometer 53 stasiun Kota Baru Kepanjen Malang, Jawa Timur. Pak Sareh adalah warga di sekitar pinggir rel. Pria beranak 4 itu mengetahui ada rel renggang saat hendak melayat